Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa jam lagi kita sudah masuk ke malam Natal, yaitu sebuah malam yang khusus di mana kita umat Kristen memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebuah peristiwa yang tidak kalah penting bila dibandingkan dengan hari-hari yang dijalani Yesus Kristus selama Dia di dunia ini. Tanpa peristiwa kelahiran, tidak akan ada penyaliban, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Otomatis tidak akan ada penebusan. Artinya, tidak akan ada kekristenan. Konsekuensinya, kisah Alkitab juga mungkin akan tertulis dengan versi yang lain. Mengapa seperti itu? Nubuat Allah Yahweh tentang kehadiran Juru Selamat akan tetap terjadi, seperti apapun cara yang dipilih Allah, dan tetap akan ditulis Alkitab. Inilah yang harus kita sadari, bahwa seluruh rentetan kisah itu adalah sebuah kisah sejarah yang secara real harus terjadi. Dan cara yang dipilih Allah adalah apa yang ditulis di Alkitab. Dengan memahami ini, maka kita akan semakin mengenali Alkitab kita, sehingga kita tidak perlu heran peristiwa yang terjadi pada Yesus Kristus akan dituliskan para saksi di Alkitab, khususnya di kitab Perjanjian Baru. Sekalipun, sebagaimana kesaksian Alkitab, tidak semua bisa ditulis, dikarenakan terlalu banyak yang dilakukan Yesus Kristus selama Dia di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena inilah semua kalangan yang tidak mengerti kitab suci kalangan Kristen agar paham bahwa Yesus Kristus tidak pernah menurunkan kitab suci yang bernama Alkitab, tetapi seluruh isi Alkitab berisi tentang perbuatan Allah dalam mencipta, dalam memelihara, dan memberi anugerah kepada seluruh ciptaannya. Dengan demikian, apapun kisah Yesus Kristus yang terjadi, maka Alkitab akan menuliskan sesuai dengan fakta sejarah kisah tersebut. Inilah yang membuat Alkitab memiliki kisah yang memiliki traceability atau sifat mampu lacak atau mampu telusur terhadap kebenaran yang ada di dalamnya. Inilah syarat yang sangat penting yang harus dimiliki kitab suci. Pada malam kelahiran Yesus Kristus itu, terjadilah peristiwa yang dipenuhi keajaiban, yang memang merupakan ciri kehidupan Yesus Kristus sendiri yang dipenuhi dengan keajaiban. Semua itu terjadi karena memang Dia adalah keajaiban itu sendiri. Iya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Yahweh sendiri yang langsung menubuatkan tentang akan terjadinya peristiwa kedatangan Juru Selamat itu sebagaimana tertulis di Kejadian 3 ayat 15. Saudara-saudara yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus sudah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu. Dan tahun-tahun di mana kita memperingatinya boleh kita katakan sebagai peristiwa
perayaan hari ulang tahun Yesus Kristus. Di sini sangat perlu kita menempatkan proporsi peristiwa tersebut pada koridor yang benar. Artinya, di event tersebut kita tidak sedang memperingati karya Yesus Kristus dalam menebus dosa seluruh manusia. Karena inilah, saya ingin mengajak saudara semua untuk melakukan refleksi yang sebenarnya. Dan memanglah, refleksi yang seperti inilah yang harus kita lakukan ketika Natal tiba. Mengapa demikian? Saya ingin mengajak saudara semua untuk keluar dari sebuah situasi yang mana selama bertahun-tahun kita berada di dalamnya. Situasi atau keadaan ini sebenarnya kita ciptakan sendiri, yaitu berupa ritual kita masing-masing yang kita lakukan di saat Natal. Sadar tanpa sadar dan mau tidak mau sudah membuat kita terjebak pada situasi yang sama dari tahun ke tahun. Situasi ini, bila tidak segera kita sadari, maka kita bisa berada pada posisi yang keliru dalam memahami makna Natal. Marilah kita mempelajari seperti apakah situasi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar pelawak Mongol mengatakan, "Jangan memanggil Tuhan agar datang segera. Bahaya. Sebab kalau Tuhan datang, itu artinya kiamat." Terlihat ucapan Mongol ini seperti kalimat candaan, tetapi mengandung kebenaran mutlak. Ketika Yesus Kristus datang, itu berarti hari penghakiman akan tiba. Dia akan datang dengan bala tentara sorga dan mulailah Harmagedon yang didahului dengan pengangkatan gereja. Mengapa ini saya ungkapkan? Ini disebabkan ketika Natal kita sering mengatakan selamat datang Yesus Kristus. Ucapan ini sebenarnya keluar dari kebersihan hati kita yang menggambarkan kehadirannya 2000 tahun yang lalu. Video ini berfungsi untuk membantu kita agar sadar tentang dua hal di dalam refleksi pribadi kita di malam Natal. Yang pertama, Yesus Kristus sudah datang melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah menyelesaikan seluruh karya penebusannya dan sekarang berada di sorga. Dan itu juga demi kita, yaitu untuk mempersiapkan tempat bagi kita di sorganya. Yang kedua, ketika kita mengundangnya adalah dengan tujuan mempermudah kita masuk ke suasana refleksi pribadi. Sebab ketika kita mengundang Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan aktif untuk menguasai diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap agama memiliki cara-cara bagaimana ritual penghapusan dosa, dan kita tidak perlu mencampuri cara apapun yang ditempuh masing-masing agama. Bila di kekristenan, hal ini jelas, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hal inilah yang pertama sekali harus kita sadari. Hari Raya Natal bukan hari raya penebusan dosa manusia. Hari Natal kita
tidak sama seperti peristiwa hari raya yang dilakukan para saudara sepupu kita. Saya akan mengulanginya. Maksud hari raya Natal sangat berbeda dengan maksud hari raya saudara sepupu kita. Sekalipun di dalam event itu kita juga saling memaafkan. Hari raya saudara sepupu kita dilaksanakan ketika mereka sudah selesai melakukan sebulan puasa. Disinilah kita perlu mempelajarinya dengan berhati-hati. Sebagai gambaran awal, saudara bisa melihat peristiwa penyucian dosa itu terjadi pada mereka secara berulang-ulang. Prosesi pengulangan ini menciptakan sebuah original point atau titik awal yang ditunggu oleh banyak orang, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa pada saat itu akan terjadi kembali penyucian dosa mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita sebagai orang Kristen melakukan ritual Natal bagaikan saudara sepupu kita, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah terjebak. Sekalipun terlihat ada pergerakan waktu yang kita jalani selama 1 tahun, tetapi tetaplah kita menempatkan titik tersebut sebagai titik acuan kita secara rohania. Itu tidak boleh terjadi. Mengapa seperti itu? Rentang waktu yang bertambah selama 1 tahun itu tidak memberi dampak apa-apa secara rohania. Karena konsep pengulangan penebusan dosa itu sudah tertanam di dalam benak kita. Sama seperti saudara sepupu kita, kita sudah menciptakan titik pengulangan yang justru tepat di saat Natal. Harus saya ulangi, hal seperti itu tidak boleh terjadi pada orang Kristen. Kita harus ingat bahwa Yesus mengorbankan dirinya hanya 1 kali untuk selamanya. Di samping itu, peristiwa penghapusan dosa seperti yang dilakukan kalangan saudara sepupu kita itu hanya sebuah peristiwa yang memperlihatkan iman yang selalu stagnan. Dan ini seperti yang dilakukan oleh ritual-ritual pagan. Padahal iman itu tidak boleh stagnan. Karena itu hanya mengindikasikan kita tidak sedang bersekutu di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, iman itu adalah gambaran kondisi pada saat ini juga. Tidak perlu menunjukkan iman yang kemarin atau yang dulu, tetapi yang sekarang. Jadi, kekristenan tidak menganut cara hidup seperti ritual saudara sepupu kita. Dengan demikian, kita semakin menyadari apa yang seharusnya yang kita lakukan ketika sedang masuk ke dalam refleksi di malam Natal. Ketika kita sedang melakukan refleksi, kita tidak sedang melakukan ritual untuk mengejar penghapusan dosa. Sekali lagi, saya katakan, ritual kita tidak sama dengan saudara sepupu kita. Memanglah, saudara sepupu kita melakukan ritual puasa, tujuannya adalah penyucian diri. Ketika rentang waktu puasa tersebut berakhir, mereka merayakannya. Dikarenakan
mereka memiliki pemikiran bahwa mereka berhasil mengalahkan nafsu-nafsu kedagingannya dan meyakini dirinya telah kembali kepada fitrah kesuciannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi menjelang malam Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat mencekam bagi tiap pribadi yang suka melakukan kontemplasi atau refleksi pribadi. Banyak orang Kristen yang menggunakan saat itu untuk merefleksikan diri, dan di dalam kesadarannya dia melihat ke dalam dirinya. Suasana malam Natal memang sangat mendukung, mengingat betapa begitu dalamnya keheningan, begitu sakralnya keheningan itu, begitu syahdunya situasi hening yang tercipta di dalam tiap pribadi orang Kristen ketika dia merenung di dalam kesendiriannya. Tidak sedikit kalangan Kristen melakukan refleksi ini secara bersama-sama. Dengan demikian, kita bisa mengungkapkan apa yang di dalam diri kita dalam bentuk kesaksian, bahwa kita mengalami kemajuan atau kemunduran dari tahun sebelumnya dalam pencapaian pembentukan karakter ataupun dalam karir. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua sangat positif, dikarenakan itulah artinya hidup di dalam persekutuan. Persekutuan yang baik adalah yang saling menguatkan dan saling menopang. Terkadang kita memerlukan nasihat orang lain untuk membantu mencari solusi terhadap problematika yang mengganggu kita. Dan kita mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluar. Semua saling menolong dalam sukacita. Inilah kehidupan persekutuan di dalam kekristenan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, pada refleksi Natal kita sekali ini, saya mengajak saudara untuk lebih khusus atau lebih berhati-hati agar jangan terlalu memaksakan dalam melakukan komitmen peningkatan iman atau komitmen merubah karakter kita. Tidak perlu saudara terlalu menghukum diri saudara sendiri dengan serta-merta melakukan perbandingan antara tahun yang lalu dengan tahun ini. Pertanyaan kita, apa parameter kita untuk melakukan perbandingan itu? Disinilah kita benar-benar harus berhati-hati, karena parameter iman dan parameter untuk karakter itu sesungguhnya tidak ada. Sekali lagi saya ulangi, iman itu sangat dinamis. Yang ada adalah iman pada saat ini, bukan iman yang kemarin atau yang tahun lalu. Demikian juga dengan karakter kita. Tuhan tidak tertarik merubah karakter kita. Tuhan memakai kita apa adanya untuk melaksanakan segala penugasan dari Tuhan. Bila Tuhan menganggap perlu, Dia akan merubah sendiri karakter mana yang akan Dia rubah. Jangan sekali-sekali kita yang melakukan perubahan itu. Biarlah sebagaimana kesaksian Alkitab, kita menjadi seperti tanah liat yang siap untuk dibentuk Tuhan. Penilaian pada kedua hal ini, yaitu iman dan karakter, akan sangat berbahaya
bila saudara terdistorsi dengan adanya peningkatan kekayaan atau penurunan kekayaan saudara dari tahun lalu, atau apapun penyebab secara jasmania atau duniawi. Jadi, mawas diri dan berserah adalah ciri khas iman yang selalu dekat dengan Tuhan. Sekaligus, itu adalah karakter yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam situasi Natal, bisa tercipta event untuk saling mengampuni antar sesama. Atau merupakan saat-saat yang syahdu bagi hati kita untuk memohon pengampunan Tuhan dan menyatakan penyesalan atas dosa yang kita perbuat. Hal ini juga sangatlah baik, karena Yesus Kristus sendiri memang meminta kita untuk saling mengampuni dan memohon ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa yang kita perbuat. Apakah artinya itu? Apakah itu berarti Tuhan belum mengampuni dosa kita? Sama sekali bukan itu maksudnya. Tetapi memang itu adalah cara yang terbaik agar kita selalu rendah hati dan selalu sadar bahwa bila berhadapan dengan Tuhan, kita harus berada dalam sikap kerendahan hati. Dan itu diajarkan Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 serta 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya hal ini amat sangat baik kita lakukan di malam Natal. Ini dikarenakan malam Natal adalah waktu terbaik untuk melakukan refleksi, memeriksa rohani kita. Marilah kita membaca nats tersebut dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita membaca kembali dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat melihat betapa kesempatan selalu dibuka Tuhan. Dan ini memperlihatkan betapa Tuhan sangat ingin kita memiliki hubungan seakrab mungkin dengan Tuhan. Jadi, jangan kita menjadikan Natal sebagai hari yang suci untuk kembali ke fitrah insani kita. Karena bila terjadi seperti itu, maka itulah yang dinamakan iman yang stagnan. Tuhan tidak menginginkan iman kita stagnan, melainkan harus semakin maju menuju kesempurnaan kita masing-masing, sebagaimana dikatakan di Matius 5 ayat 48, yaitu semakin sempurna seperti Bapa. Tuhan tidak pernah menutup dirinya sekalipun dosa manusia sudah dilupakannya, yang itu berarti dosa tidak menjadi syarat lagi bagi manusia untuk memasuki rumahnya yang kudus. Tetapi Yesus Kristus
ingin kita merespon keselamatan yang sudah disediakannya. Dan setiap kita jatuh, kita dimintanya langsung mengakui dan memohon ampun. Semakin sering kita melakukan itu, maka kejatuhan kita tidak akan pernah terjerembab ke jurang yang dalam. Karena Tuhan selalu siap sedia menolong. Kesempurnaan capaian tiap orang tidak akan pernah sama. Semua itu tergantung kesungguhan hati dalam bertuhan. Yesus Kristus sendiri nanti yang akan menyempurnakan kita dan menyerahkan kita kepada Sang Bapa. Dan Sang Bapa akan menerima kita di sorganya tanpa mengingat-ingat dosa kita lagi. Dia hanya memandang wajah anaknya yang sangat dikasihinya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal 2024. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.